Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa kita sudah berjumpa kembali dengan bulan istimewa, bulan suci Ramadan. Doa kita bersama, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan ampunan serta keberkahan bagi kita semua hingga akhir bulan mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, bicara soal puasa di bulan Ramadan tentu tidak terlepas dari niat. Nah, bagaimana sebenarnya tata cara niat berpuasa Ramadan? Perlukah dilafalkan atau cukup di dalam hati? Dan bolehkah niat langsung untuk 1 bulan sekaligus? Nah, untuk membahasnya seperti biasa sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Siap menghadapi bulan Ramadan tahun ini ya Pak Kiai ya? Insya Allah. Pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai langsung, tadi kita buka dengan, kalau kita sudah masuki bulan Ramadan biasanya kan selalu identik dengan niat ya, kita harus mempersiapkan puasa juga. Saya ingat waktu saya kecil dulu, di kampung, kalau bicara soal niat itu malam harinya harus dilafalkan bahkan dengan bahasa daerah pada saat itu. Nah, kalau kita bicara soal niat ini seperti apa pandangan Pak Kiai terkait puasa Ramadan? Niat itu adalah bagian dari ibadah. Jadi sebelum kita beribadah, niat untuk melakukan ibadah itu juga sudah menjadi ibadah. Bahkan niat itu yang nanti akan menentukan besar dan kecilnya pahala di sisi Allah. Misalnya begini, berbicara tentang niat itu kan merujuk kepada satu hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat utama Rasulullah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan itu nanti nilainya di sisi Allah itu bergantung dengan niatnya. Oleh karena itu dicontohkan oleh Nabi itu bahkan pekerjaan yang paling besar pahalanya di masa itu. Apa? Hijrah. Hijrah itu ngikut Rasulullah pindah dari kota Mekah ke Madinah, meninggalkan segala apa yang dimiliki di Mekah, itu memiliki pahala yang luar biasa. Tetapi kata Rasulullah, tidak semua orang yang ikut saya hijrah itu akan mendapatkan pahala yang semestinya. Maka di dalam hadis itu lanjutan dari innamal a'malu binniyat itu Rasulullah katakan wa innamal likulli imri'in manawa. Buat setiap orang itu nanti di akhirat dia akan bertemu dengan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Orang yang dulu kata Nabi ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah itu hijrahnya ilallahi wa rasulihi karena semata-mata ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka nanti Allah catat hijrahnya hijrah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, kalau ada orang dulu ikut hijrah dengan saya tapi lidunya yusibuha, untuk kepentingan duniawi, awimro'atin yang kihuha. Dulu kata guru saya, ada perempuan yang rupawan yang ada di kota Madinah. Diumpamakan oleh Nabi, ada orang yang ingin hijrah ke Madinah itu bukan semata-mata ingin karena ikut Rasulullah, tapi ngincer nih sama gadis Madinah yang cantik. Maka kata Rasulullah, nanti hijrahnya itu dicatat sesuai dengan niatnya. Nah, ini yang menunjukkan betapa dahsyatnya niat. Niat itu mampu merubah satu pekerjaan yang asalnya terlihat seperti pekerjaan duniawi, tapi nanti akan dicatat oleh Allah sebagai pekerjaan yang berniat, bernuansa ukhrawi. Itu di dalam Ihya Imam Ghazali itu menggambarkan berapa banyak pekerjaan dunia itu Allah catat sebagai pekerjaan akhirat itu bihusnin niyah karena bagusnya niat. Dan berapa banyak pekerjaan akhirat itu Allah catat sebagai pekerjaan dunia belaka. Itu bisuin niyah kalau niatnya itu buruk. Orang yang bekerja itu kan dunia. Uang itu dunia. Cari makan itu dunia. Untuk pakaian, rumah, mobil, kendaraan itu dunia. Tapi ketika itu semua motivasinya menjadi baik dengan dorongan agama. Kenapa saya bekerja? Supaya saya bisa makan makanan yang halal.
Kenapa saya bekerja? Saya bisa menyekolahkan anak-anak sehingga memiliki pendidikan yang baik. Maka ketika saya melangkahkan kaki mencari uang, ketika niatannya seperti itu, maka dicatat menjadi bagian dari ibadah. Oke, Masya Allah. Nah ini berkaitan juga dengan niat puasa Iya, Ramadan. Pak iya, Kiai, sebenarnya yang mungkin menjadi banyak pertanyaan, sebenarnya kalau bicara niat puasa Ramadan ini iya, perlu nggak dilafalkan? iya. Niat itu semua ulama sepakat bahwa tempatnya niat itu Di hati, hati. betul. Ya, makanya kalau kita belajar dalam ilmu fikih misalnya, apa sih niat itu? Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdun itu menuju kepada Menuju. satu pekerjaan, muqtarinan yang berbarengan dengan fi'lihi. Misalnya mau sholat. Maka ketika saya niat sholat maghrib, itu kan ketika takbiratul ikhram kan. Allahu Akbar, itu di dalam hatinya, niat. Saya mau sholat, sholatnya namanya maghrib. Maghrib, ya. Bisa jadi 3 rakaat, oh sebagai imam apa sebagai makmum. Ini sholat adaan pada waktunya atau kodoan. Iya. Karena kemarin saya misalnya tidak sholat dan begitu seterusnya. Itu yang paling penting adalah hatinya. Tetapi semua ulama dalam buku-buku fikih yang saya baca dari mazhab yang beragam itu mengatakan wa in talaffadha biha, seandainya ada orang mau melafatkan niatnya, maka itu dianggap baik kalau niat itu tujuannya membantu kehusuan hati. Oke. Misalnya ya, misalnya yang paling masyhur itu ketika umroh atau haji. Iya. Maka niatnya itu disepakati sambil diteriakkan kan. Labbaik Allahumma umrotan, kalau lagi umroh. Labbaik Allahumma hajjan. Itu untuk kemudian membangun suasana. Oke. Begitu naik kendaraan menuju kota Mekah, ingat loh, saya sedang menjawab panggilan Allah. Kalau sudah menjawab panggilan kekasih, maka apapun yang ditemui di jalan itu menjadi indah. Mila tanya sama orang yang jatuh cinta sama suaminya dulu ketika melangkah ke rumah ya calon istrinya, itu halangan, rintangan, macet Kita itu menjadi hadapi, kita Pak. hadapi atas nama cinta. Iya, Nah, iya, ketika iya, ada Masya Allah. kata-kata seperti itu kan membantu. Saya mau sholat misalnya, sebelum sholat saya mengatakan usolli fardal maghribi. Orang sebelum sholat menjawab WhatsApp boleh nggak? Boleh. Orang di luar sholat kok. Orang sebelum sholat baca majalah boleh nggak? Boleh, nggak ada yang salah. Saya pegang koran, kemudian Allahu Akbar. Pertanyaannya, yang seperti itu bisa mendukung kehusuan nggak? Kan hidup itu perlu spasi. Kita saja kalau menulis nggak ada spasinya, bicara nggak ada titik komanya, itu kan kemudian tidak bisa dipahami dengan baik. Maka ketika saya mau sholat, saya ada jeda masa. Saya kemudian ikrarkan di lisan saya dulu. Saya ini mau sholat loh. Sholat maghrib 3 rakaat dan seterusnya. Kemudian begitu Allahu Akbar, yang saya niatkan itu bergema di dalam apa ini? Hati. Itu yang disepakati oleh para ulama. Jadi kalau tadi Mila sampaikan tradisi di kampungnya, ya saya pikir bukan cuma di kampung Mila, kampung saya juga gitu. Iya. Ya bahkan dengan banyak ragam bahasa. Itu sebetulnya menjadi tradisi yang baik. Tradisi yang baik apa? Mengingatkan kita semua. Ada orang kan kadang-kadang menurut saya itu agak sombong ya. Sombong tuh nggak perlu lah niat rame-rame di masjid. Niat itu sendiri-sendiri. Tahu-tahu dia lupa nggak niat. Kan itu lebih mendatangkan negatif kan. Alangkah baiknya ketika kemudian niat bersama-sama menggunakan bahasa daerah itu tidak ada yang salah. Karena niat itu memang harus dipahami kan Betul. oleh orang Orang-orang yang luar. berniat. Nah, ketika dia ramai-ramai di masjid, kemudian lebih bagusnya lagi pakai bahasa Arab, kemudian diterjemahkan Betul. ke bahasa Indonesia atau bahasa daerah masing-masing. Itu sudah memenuhi semua yang diminta oleh agama. Oke, bahkan dari situ ya saya masih itu menjadi sebuah memori yang kuat Iya. sampai sekarang. Dan kita jadi tahu sebenarnya arti dari niat Iya. itu seperti apa. Bahkan mungkin pahalanya besar. Mila. Masya Allah. Karena apa? Karena ketika kita melafatkan niat beramai-ramai di masjid, itu kan membangun suasana. Iya. Suasana Ramadan. Mengingatkan kita, ini bulan Ramadan loh. Kalau di luar Ramadan tidak sempat banyak-banyak berbuat baik, ya sekaranglah saatnya berbuat kebaikan. Kalau di luar Ramadan masih bisa berbuat kemaksiatan, ingatlah.
untuk berhenti maksiatnya. Ini adalah bulan Ramadan. Nah, itu didapat dari mana? Dari suasana orang-orang yang melafadzkan niat ramai-ramai di masjid itu kan. Nah, jadi sebenarnya ibadah dalam Islam itu ada dua. Ada ibadah mahdoh yang artinya ritual khusus. Tetapi ada semua pekerjaan yang kalau diniatkan untuk kebaikan dan memberikan dampak baik, itu juga dikatakan bagian dari ibadah. Jadi sepanjang itu bisa membantu kekhusyukan kita. Kehusuan di bulan Ramadan. Oke. Nah, pertanyaan di awal tadi Pak Kiai, apakah boleh langsung niat satu bulan sekaligus? Khawatir lupa Pak Kiai. Iya. Jadi dalam fikih ya, itu sebetulnya fikih Islam itu kayak kita makan di rumah makan Padang. Semuanya dihidangkan. Anda mau cari pandangan yang seperti apa, itu biasanya tersedia selama pandangan itu disampaikan oleh ulama yang memiliki kredibilitas. Nah, di dalam dunia Islam, ini bicara soal fikih, itu ada 4 madhab yang terkenal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini orang-orang yang istimewa. Ya, bukan berarti kemudian saya tidak bisa memahami Quran. Kan ada orang bilang, kalau beragama itu ya dari Quran, dari hadis. Kalau yang ngomong itu Imam Abu Hanifah, saya percaya. Kalau yang ngomong itu Imam Malik, saya percaya. Karena mereka memiliki semua perangkat yang dibutuhkan untuk memahami Quran dan hadis. Mungkin pemirsa, analoginya mudah saja. Saya bisa kok membaca buku yang terkait dengan ilmu kesehatan. Apa kemudian saya boleh berpraktek menjadi seorang dokter? Tidak boleh. Kenapa? Saya mungkin hanya mengetahui dari apa yang saya baca. Yang tidak saya baca itu jauh lebih banyak dari apa yang belum saya baca. Boleh jadi yang saya baca itu pemahamannya juga bukan seperti apa yang saya pahami. Maka ketika kita berbicara apapun dalam hukum Islam, itu yang paling aman, itu melihat terlebih dahulu pandangan ulama-ulama yang punya sejarah panjang. Kayak Imam Abu Hanifah, itu kan wafat tahun 150 Hijriah. Artinya sudah lebih dari 1300 tahun beliau wafat. Tapi namanya masih disebut. Itu kalau bukan istimewa dari Allah, kan tidak mungkin. Imam Syafi'i itu wafat tahun 204 Hijriah. Itu sudah lama sekali. Tapi sampai hari ini namanya masih disebut. Karyanya masih dibaca. Kita beli buku yang bestseller di toko buku. Mungkin 3 bulan bertahan. Mungkin setahun masih diingat orang. Tapi apa masih ada orang yang ingat buku bestseller 10 tahun yang lalu? Film yang hebat pada 20 tahun yang lalu. Nah, ini adalah panduan. Nah, oleh karena itu menjawab pertanyaan dari Mila, itu ulama berbeda pandangan. Yang pertama, terkait dengan puasa Ramadan atau puasa sunnah. Ya, terkait dengan puasa wajib atau puasa tatawu. Ini cara berniatnya beda. Kalau puasa Ramadan atau puasa fardu, itu diminta berniatnya itu sebelum fajar sodik, sebelum subuh. Jadi mulai dari malam hari. Ini berdasarkan banyak hadis. Ada hadis yang mengatakan man lam yujmi', ada yang membaca man lam yajma' asyam. Yang orang itu tidak mengumpulkan puasa. Mengumpulkan itu artinya mengikat, punya azimah, itu kemudian dipahami berniat. Orang yang belum berniat puasa sebelum fajar, maka puasanya jadi sia-sia. Orang yang tidak berniat pada puasa malam hari, maka puasanya tidak dicatat oleh Allah. Nah, itu dipahami sebagai puasa fardu. Pak Kiai, kita akan lanjutkan pembahasan terkait niat tadi ke segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode niat puasa sebulan sekaligus. Bolehkah? Jadi intinya tadi yang tadi itu kalau niat puasa Ramadan itu harus dilakukan dari malam hari yang pertama. Kalau puasa sunnah itu dibolehkan
setelah lewat sholat subuh, Oh, boleh ya? bahkan sampai sebelum tengah hari. Itu berdasarkan praktek yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu kan tidak pernah mau menyakiti hati istrinya. Satu ketiga bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istriku, kamu punya makanan nggak pagi hari ini? Ya bahasa gampangnya Nabi kepengen sarapan lah. Kebetulan kata Aisyah nggak ada ya Rasulullah. Itu Nabi nggak pernah itu melakukan audit uang belanja. Kamu kemana saja, uangnya kan sudah saya kasih, Percaya atau soalnya. sudah percaya dengan istrinya. Kata Rasulullah, ya sudah, kalau memang tidak ada makanan, saya puasa. Oke, Nah itu Masya menunjukkan Allah. bahwa puasa sunnah itu boleh niatnya di pagi hari. Ya. Nah terkait dengan puasa Ramadan, itu berbeda pandangan lagi ulama ini. Mayoritas ulama mengatakan bahwa puasa Ramadan itu harus diniati setiap hari. Setiap malam begitu ya, paling Setiap tidak ya? malam Oke, oke. ya. Logikanya apa? Paket Ramadan ini sebetulnya sama dengan sholat 5 waktu. Kita Ya. 1 hari 1 malam itu kan wajib sholat 5 waktu. Tapi di antara sholat itu kan ada pekerjaan di luar sholat. Ya. Habis duhur kita makan, kerja, nanti asar sholat lagi. Oleh karena itu kata ulama, sekalipun paketnya itu adalah sehari semalam itu adalah 5 waktu, tetapi kan masing-masing sholat harus diniati. Subuh sendiri, duhur sendiri. Nah Ya. dengan logika ini dan juga dengan hadis tadi yang menyatakan bahwa siapa yang tidak berniat di malam hari, maka puasanya tidak berarti di sisi Allah, itu menunjukkan kewajiban niat setiap malam. Imam Malik tidak. Kata Imam Malik, berbeda. Imam Malik ini imam Darul Hadis, imam Darul Hijrah, imam yang ada di Madinah, gurunya Imam Syafi'i. Itu berfatwa bahwa puasa Ramadan itu boleh diniati. Ya, sekali di awal Ramadan. Jadi begitu ada pengumuman nih dari Oke. Menteri Agama, besok adalah tanggal 1 Ramadan, maka saya langsung niatkan sudah malam ini. Iya, iya. Ya Allah, saya akan niat puasa Ramadan 1 bulan penuh sampai nanti datangnya hari raya Idul Fitri. Itu dibolehkan oleh Imam Malik. oke, Nah, oke. ini yang saya katakan, sajian fikih itu rahmat. Masya Allah. Kita yang membaca itu jangan mengambil yang mudah saja, tapi ambil yang terbaik. Apa yang terbaik kata guru saya? Kata guru saya dulu waktu saya ngaji, yang terbaik itu menggabungkan 2 pendapat ini. Begitu awal Ramadan, kita niat 1 bulan. Ya, saya ya Allah niat puasa 1 bulan Ramadan mengikuti pendapat Imam Malik yang saya yakini keilmuannya. Oh. Nanti setiap malam saya mengulangi itu. Saya katakan saya ikut pandangan Imam Syafi'i ya Allah yang hati-hati, yang mewajibkan niat setiap malam. Seandainya lah qadarullah Allah takdirkan kepada kita lupa, Nah kan? itu kan tidak menjadi pikiran yang beratnya. Kenapa? Iya, Oh, betul. saya sudah di cover oleh Masya pendapatnya Allah. Imam Malik. Di Jadi backup dua-duanya ya, betul. sama-sama boleh. Karena ini adalah interpretasi dari hadis. Kecuali Nabi langsung ngomong jelas ya. Puasa Ramadan itu harus niat satu-satu setiap malam. Kan tidak. Nabi hanya mengatakan orang yang berpuasa Ramadan diminta untuk berniat di malam hari. Tapi Nabi tidak menjelaskan nih niat satu-satu apa niat langsung 1 bulan. Nah, Masya Allah. pemahaman ulama yang mayoritas ini setiap malam. Pemahaman Imam Malik boleh 1 bulan. Oke. Kita gunakan itu sebagai rahmat Allah untuk kita ikuti. Yang penting jangan interpretasi sendiri ya Pak Kiai, ya? Interpretasi sendiri Masya atau Allah. kemudian menyalahkan Betul. pandangan orang Iya. lain selama dia bukan dokter. Oke. Kan yang boleh protes sama dokter sesama dokter. dokter, Yang boleh menyalahkan insinyur ya insinyur juga gitu betul. lah. Kalau kita belum jadi imam, belum punya ilmu yang cukup, biarlah masyarakat mengikuti pandangan yang memang diakui yakini. di dalam fikih. Baik. Seperti biasa Pak Kiai sudah ada pertanyaan dari netizen juga masuk ke Gapai Kemuliaan. Kita akan simak bersama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah. Saya izin bertanya Pak Ustadz, apakah boleh double niat puasa, misalnya puasa Ramadan digabung dengan puasa Ayyamul Bid gitu. Misalnya Ramadan itu jatuh pada tanggal 13, 14, dan 15. Atau boleh tidak kalau misalnya niat puasa Ramadan itu digabungkan dengan niat puasa Senin Kamis, seperti itu. Itu saja pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Hamidah, seorang Ini mahasiswa. Gimana Pak Kiai? pertanyaan yang menunjukkan kecintaannya terhadap puasa sunnah. Masya Allah, Ya. betul, betul. Jadi orang yang biasa melakukan sesuatu, ketika itu tidak dilakukan, kan seperti ada yang hilang Iya, dalam betul. hidup ini. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan, yang pertama, ulama hanya membolehkan satu puasa dengan niat dua, itu kalau terkait dengan puasa qadha. Oh, Jadi puasa kalau mengganti. saya ada pernah tidak puasa, kemudian saya qadha. Nah, kebetulan saya qadhanya itu hari Senin. Maka kemudian saya boleh berpuasa dengan dua niat, tetapi yang dikedepankan tuh niat qadhanya. Ya Allah, saya kemarin karena sakit tidak puasa, saya puasa sekarang hari Senin, sekaligus ini adalah hari yang baik untuk berpuasa. Jadi saya seolah menggabungkan antara niat qadha dan juga niat puasa sunnah di hari Senin. Itu boleh. Oke, izin bertanya Pak Kiai. Misalnya kita bernadar gitu ya. Iya. Saya punya hajat sesuatu, kalau Iya. terkabul saya mau puasa sekian Iya, hari gitu. iya. Itu juga bisa digabungkan dengan niat Kalau puasa iya, sunnah. kalau ada ulama yang membolehkan, tetapi kalau nazar itu sebaiknya ya Ya, dipisah. dikerjakan Oke. nazar saja. Adapun dikerjakan pada hari Senin memiliki keistimewaan, itu ya pahala urusan Allah kan, karena bertemu dengan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama Anda menepati nazarnya, dan kebaikan kedua nazar itu ditepati pada hari Senin. Pada hari. Itu logika yang dibangun oleh para Oke, ulama. baik. Adapun Ramadan itu cukup kita berniat puasa Ramadan. Cukup ya. Nah, ini yang sebetulnya ingin saya sampaikan. Persepsi kita itu kadang-kadang puasa sunnah atau sholat sunnah itu pahalanya besar. Orang tuh kadang-kadang Mila, kalau sudah bisa sholat tahajud, Iya, itu senang luar biasa. Masya Kalau sholat duhur itu biasa-biasa. Padahal sehebat-hebatnya tahajud, dia tetap sholat sunnah. Betul. Sekurang-kurangnya sholat duhur, kalau itu dikatakan kurang, itu tetap sholat fardu. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan itu. Oleh karena itu, ketika kita melakukan puasa, itu kan Rasulullah sudah jelaskan dalam hadis qudsi, tidak ada pahala di dunia ini yang melebihi pahalanya puasa. Karena puasa itu adalah ibadah yang memiliki tingkat privasi paling tinggi antara hamba dengan Allah. Kalau Mila misalnya hari ini bawa acara, ya kita katakan di pagi hari misalnya, atau katakan di siang hari bawa acara berita, kemudian ndak berhenti-berhenti sampai asar, maka saya bisa memastikan loh kalau Mila ndak sholat duhur, kan begitu. Nah, sementara puasa itu nggak ada yang tahu Iya. siapa yang sedang puasa, yang ndak puasa. Saya misalnya bisa saja toh nauzubillah digoda setan berceramah sepanjang puasa. Orang mengatakan ini guru hebat banget ngajar dari pagi sampai sore. Tapi nggak ada yang tahu kan. Kalau saya di kamar minum, habis itu saya usap bibir saya pasang action seolah-olah saya orang yang lemah, itu juga bisa. Maka pahala puasa itu pahala yang besar. Jadi tidak perlu kemudian kita membayangkan nanti saya kehilangan puasa Senin Kamis. Saya kehilangan pahala ayyamul bid. Pahala ayyamul bid dan pahala Senin Kamis itu tidak akan berbanding dengan pahala puasa Ramadan ketika kita kerjakan imanan wahtisaban. Karena ketundukan iman kita kepada Allah, wahtisaban karena kita ingin memperoleh kebaikan dari itu. Masya Allah, ini luar biasa ya. Bahas iman, bahas niat aja tuh Iya. luar biasa Pak Kiai. Ini masih akan kita bahas lagi di segmen berikutnya Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan Ramadan dalam episode Niat Puasa Sebulan Sekaligus, bolehkah? Pak Kiai, kita lanjutkan. Kalau kemudian ada anggapan seperti ini, saya nggak usah niat, tapi besoknya saya puasa. Iya. Itu kan sebenarnya sudah bagian dari Iya. menunjukkan niat karena Iya. saya berpuasa. Iya. Bagaimana dengan Iya. pendapat seperti ini? Sama saja kan, kalau saya melakukan gerakan tertentu dengan air, itu kan dipahami wudhu, Iya, kan iya. tidak dipahami yang lain-lain, tidak dipahami juga Iya main sih. air kan. Iya, iya. Saya ada air, misalnya kemudian saya ambil, saya basuh muka saya, kemudian tangan saya. Mila yang melihat pasti mengatakan, oh ini sedang wudhu, tidak sedang main air. Nah, tetapi yang dipahami bukan seperti itu. Niat itu
menjadi rahmat Allah buat hambanya. Kenapa demikian? Karena jangankan mengerjakan pekerjaannya, berniatnya saja sudah dikasih pahala kan. Kata Allah itu dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan, Allah tuh bilang sama Nabi, man hamma bihasanatin. Ada orang yang punya niatan untuk melakukan kebaikan. Itu sudah Allah catat sebagai satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Itu hanya berdasarkan apa itu? Niat. Oleh karena itu para pemirsa harus betul-betul memahami bahwa puasa itu ibadah, dapat pahala. Berniat untuk puasa itu juga ibadah yang berdiri sendiri dan mendapat pahala. Dahsyatnya niat itu adalah dalam hadis Rasulullah itu bercerita, ada orang melakukan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, membunuh 99 orang. Dia datang sama kiai, bertanya, Pak Kiai, saya mau tobat, untuk masuk surga sudah bunuh 99. Kata kiai tadi, ya nggak bisa lah masuk neraka, beban dosamu berat banget. Dia kesel kan, dia bunuh sekalian itu kiai, fakam malabihil mi'ah, 100. Gitu loh. Bertanya sama kiai yang lain, begitu bertanya sama kiai yang lain, oh bisa, tapi syaratnya kamu taubat. Taubatnya gimana? Pindah. Ketika pindah melangkahkan kaki itu, kan dia belum sempurna untuk melakukan kebaikan, dia baru berniat untuk merubah kondisi dirinya. Itu wafat di tengah jalan, Allah bawa ke dalam surga sesuai dengan niatannya. Karena lebih dekat ke tempat di mana dia mau taubat. Itu pun dalam banyak hadis direkayasa kan oleh malaikat. Letak wafatnya gitu loh. Yang jauh didekatkan, yang dekat dijauhkan. Tempat asalnya dia jauhkan, tempat di mana dia mau hijrah itu didekatkan. Itu karena dahsyatnya niat. Jadi memang luar biasa ya Pak. Luar biasa. Jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan. Karena ketika kita bilang nawaitu sauma ghadin, saya niat berpuasa besok hari karena menjalankan kewajiban. Kewajiban itu saya kerjakan karena ketaatan saya kepada Allah, ketundukan saya kepada Allah. Teh ini halal, susu ini halal, daging ini boleh, tempe ini halal. Tapi karena saya taat sama Allah, Allah bilang jangan kau makan, saya tidak makan. Jangan kau minum, saya nggak minum. Itu niatan saya dalam hidup. Itu pahala. Masya Allah. Jadi misalnya kita berpuasa tapi kita nggak niat, jadinya itu puasa kita juga nggak sah Pak Kiai? Kewajibannya belum gugur. Gitu. Kewajibannya belum gugur, tapi tidak berarti kemudian dia tidak puasa. Gitu loh. Dia tetap harus melakukan puasa sampai akhir bagian dari taubat dia, tetapi dia tetap wajib untuk melakukan qadha. Karena itu belum gugur kewajibannya. Masya Allah. Pak Kiai, ini sebenarnya menarik sekali pembahasan kita, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan Ramadan. Semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan Ramadan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.